Pemirsa, rapat dengar pendapat antara Komisi 8 DPR digelar sore ini bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Kita saksikan bersama konferensi pers langsung dari gedung DPR MPR. Sekitar sebesar 2.800.000 sekian. Alhamdulillah pembahasan kali ini luar biasa karena kita butuh cepat, butuh penetapan yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita membahas dalam satu hari satu malam, bila dibanding tahun lalu ada penurunan sekitar 2 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah penurunan pembiayaan 2 juta lebih ini menjadi terabaikan pelayanan di tengah kurs yang semakin tinggi dibanding tahun lalu, luar biasa dibanding tahun ini. Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jamaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi berupa pesawat, kemudian jamaah yang akan terus-menerus berputar di tengah ibadah di haram, kemudian nakobah perpindahan jamaah dari bandara ke tempat-tempat hotel, dari hotel ke Ar-Musna, itu semua kita kunci dengan kualitas terbaik dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita meyakini bahwa itulah yang terbaik buat jamaah. Dan keputusan kita bahwa jamaah segera diminta oleh Kementerian Haji dipanggil siapa yang akan berhak untuk berangkat tahun ini dan segera melunasi. Kemudian kita juga mendapati BPKH tahun ini ada surplus keuangan, saya lupa besarannya, sekitar 149 miliar surplus dibanding tahun lalu yang ya hampir-hampir cukup memadai untuk pembiayaan subsidi kita atau pemakaian nilai manfaat. Kami kira luar biasa, Pak Wahid sebagai Ketua Panja, semua ini agak bagus semua, BPKH tidak terbebani terlalu berat, masih ada surplus yang bisa disimpan untuk tahun depan. Sementara jamaah pada akhirnya jamaah akan membayar dalam pelunasan ini BP-nya 54.193.93.806 nanti dikurangi setoran awal. Setelah dikurangi setoran awal, masih ada virtual akun yang di BPKH, jumlahnya sekitar 2.700.000. Kalau 54 dikurangi 25 dan 2,7 sekitar 26.493.000. Tapi masih ada catatan bahwa jamaah setelah dia bayar 26.000 yang ditetapkan ini, mereka akan mendapat lagi living cost, dikembalikan sekitar 3.300.000 rupiah. Maka total sebetulnya yang akan dibayar jamaah hanya 23.193.806 rupiah. Ini mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh Panja kali ini menjadi yang terbaik bagi jamaah kita. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada yang sulit untuk melunasi. Tentu kami mohon maaf kepada masyarakat kita, masyarakat khususnya jamaah, bahwa upaya ini masih memerlukan penurunan yang lebih baik tentang harga. Tapi inilah yang dapat kita lakukan dalam pembahasan, dan skema-skema lain sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan di tahun depan skema itu bisa kita laksanakan, bisa lebih signifikan penurunan. Dan kami terus mengawal keputusan ini, dan kami akan turut serta memandu kalau ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh Menteri Haji dalam pelaksanaan. Kami kira ini, kami persilakan dahulu Menteri Haji untuk memberikan penjelasan. Wakil. Ya, mewakili Menteri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama ini adalah salah satu komitmen utama dari Presiden Prabowo yang sudah sejak awal memberikan instruksi dan perintah kepada Kementerian Haji untuk terus menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jamaah kita. Dan komitmen ini 2 tahun sejak pelaksanaan haji di masa pemerintahan Presiden Prabowo terus dilakukan. Tahun lalu ketika ditangani oleh Kementerian Agama juga diturunkan. Hari ini dilanjutkan oleh kami di Kementerian Haji dan Umroh juga diturunkan secara signifikan. Dan komitmen Presiden Prabowo ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 8. Komitmen Presiden itu bertemu juga dengan komitmen dari Komisi 8 DPR RI yang pada akhirnya justru ikut melakukan optimalisasi penurunan biaya penyelenggaraan haji. Kenapa bisa turun? Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa kos-kos yang dianggap inefisiensi. Kenapa? Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis harusnya biaya tahun ini itu naik sekitar 2.700.000. Kalau itu pakai hitung-hitungan setelah ada inflasi di situ, kemudian ada kurs, karena kurs patokan yang kita gunakan tahun 2025 yang lalu, penyelenggaraan haji yang lalu itu sekitar 16.000, sedangkan tahun ini itu 16.500. Jadi bila menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, hitungan kami itu naik 2.700. 2.700.000. Namun bersama dengan DPR RI, Komisi 8, kita mencoba menghitung ulang mana-mana pos yang bisa kita efisiensikan. Akhirnya disepakatilah turun sekitar 2 juta untuk BPIH-nya, dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah itu jauh lebih murah seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Komisi 8 Pak Marwan Dasopang. Yang jelas kami atas nama Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Komisi 8 yang komit penuh untuk melanjutkan kebijakan meringankan beban jamaah haji Indonesia. Terima kasih. Pak Ketua Panja masih ada tambahan enggak? Saya kira cukup ya. Jadi gini, terima kasih. Jadi kami mendapatkan dukungan dari teman-teman Komisi 8 ya, yang ikut panja juga dengan pemerintah. Ya, dukungannya adalah rapat bersama sampai tengah malam ya, meskipun dengan perdebatan yang sengit ya. Kenapa ini kami juga memberikan keputusan yang cepat, diantaranya kami melihat masyarakat ini untuk pelunasan ini kami akan lebih kasih waktu yang longgar. Jadi ini November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi masih ada waktu sekitar 5-6 bulan. Masyarakat kita kasih kesempatan untuk waktu untuk memberikan pelunasan, melunasi daripada biaya haji tersebut. Saya kira begitu. Terima kasih.